mana Bapak-Bapak Linmas ini telah meluangkan waktunya untuk menghadiri puncak acara sosialisasi narkoba ini. Mudah-mudahan kami dari pemerintah Kecamatan Petir tidak bisa memberikan apa-apa, tapi kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan langkah kaki Bapak-Bapak datang ke sini dijadikan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada salah satu hadis katanya hubul waton minal iman. Jadi cinta negara, cinta Kecamatan Petir sebagian daripada iman. Selanjutnya barangkali dalam penerimaan ataupun ada sedikit hidangan yang tidak memuaskan, untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kami pemerintahan kecamatan oleh Bapak Kapolsek dan ada nanti dari DPP yaitu BNN yaitu Bapak Lurah Oploy yang akan sedikit sharing atau bercerita tentang bagaimana seputar bahaya atau sosialisasi narkoba pada hari ini. Mungkin itu saja laporan dari saya selaku Ketua Pelaksana Kegiatan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia dan masing-masing Linmas sudah siap dalam mengamankan baik itu pilkada atau pilpres, pemilu umum 2024 kita laksanakan sampai ke pilkades nanti 2025. Di sini peran Linmas bukan hanya ketertiban, melainkan satu adalah menjaga masyarakat di wilayah desa setempat agar terhindar yang namanya penyakit masyarakat yang kita kenal narkoba. Anak-anak kita, anak-anak remaja di sekitar Kecamatan Petir sudah tentu banyak yang memakai atau menggunakannya. Jadi di sini kewajiban Linmas selaku upaya dalam pertahanan dan perlindungan kepada masyarakat ini harus bersinergi dengan para pemerintah. Keinginan Bapak-Bapak ini, putra putri Bapak-Bapak menjadi orang yang berguna, Pak. Saya yakin itu Pak Harman Bapak seperti itu. Tapi ketika telah menggunakan narkoba, semuanya akan hilang, Pak. Semuanya akan terampas oleh narkoba, Pak. Tuh, biar kebon biar kumat kayak ini deh. Jelas Pak, kalau lagi ada imah biar mobil. Selain itu, saya belajar dari kesan tersebut, makanya saya bergabung dengan Ormas Perang, Perkumpulan Narkotika Indonesia yang kolaborasi dengan pihak BNN untuk pencegahan narkoba yang ada di Provinsi Banten, khususnya di Kecamatan Petir. Jadi saya tanya sekali lagi ke Bapak-Bapak, setuju nggak kalau kita semua kerjasama untuk memberantas narkoba di Kecamatan Petir? Alhamdulillah kalau memang semuanya bersetuju, kita mulai dari nol Pak, dari pendeteksian ini. Yang saya bilang tadi, ketika kita mendeteksi siapa nih yang kira-kira terutama pengguna, koordinasi dengan Bapak Katipas masing-masing. Pak, saya curiga nih kalau orang tersebut pengguna Pak, berikan arahan kepada anak-anaknya, karena yang diserang ini adalah anak-anak di bawah umur, terutama anak SMP, SD. Saya pernah lihat di alun-alun Petir di sana, waktu patroli, saya lihat ada transaksi jual beli eksimer di sana. Nah, mungkin dianya kabur. Kasihkan sebagai Linmas kepada anak, saudara, atau mungkin bisa sharing-sharing buat warga Petir, Mekar Baru, Sanding, mungkin udah tak asing lah saya, karena saya babinisa semua. Narkoba ini di Pandurung ya, mungkin pernah dengar 80 kilo 3 karung di tinggal di bawah apa tuh namanya tuh? Sepiteng ya, itu yang nangkapnya narkoba Polda ya. Makanya nggak main-main. Bahkan saya juga pernah ke arah Tambiluk, Cibuah. Di sana pernah ada namanya jual beli obat ya, obat kadaluarsa gitu yang notabene expirednya mungkin ada di sini. Dari Tambiluk ada Pak? Nggak ada. Dari Tambiluk mungkin di Cibuah pernah ada jual expired obat tuh, hati-hati tuh.
expired obat yang tadinya tahun 2021 dinaikkan lagi jadi 2025 gitu kan. Nah itu adalah kejahatan yang diterapkan itu bagi pengguna memiliki, menyimpan, menguasai menggunakan pasal 127 ayat 1 ancaman hukumannya 5 tahun. Terus pasal 111 ayat 1 itu ancaman hukumannya 5 tahun bisa sampai 112 ayat 1 itu ancaman hukumannya 6 tahun sampai seumur hidup, bahkan hukuman mati. Bahkan banyaknya sekadar itu buat bapak-bapak semua. Tadi mungkin Pak Oble sudah menjelaskan secara detail, bahkan dia cerita sama kisah hidup kelamnya yang 2 kali ditangkap oleh narkoba ya, BNN atau mungkin Polres, saya nggak tahu. Pokoknya beliau menjelaskan bahwa beliau kisah hidupnya pernah ditangkap dan semua keluarganya akan rusak. Karena contohnya narkoba itu seperti rokok, Pak. Kalau kita berhenti itu susah, Pak. Ya, susah. Saya juga ini pertama kali saya ngerokok, saya bukan orang perokok ya dulu. Waktu zaman SMP, SMA saya bukan perokok. Cuma mau berhenti susah mau berhenti. Karena rokok sekarang makin naik. Mungkin yang tadinya Surya yang 15.000, 14.000 sekarang udah 28 ya. Sekarang makin mahal ya Pak rokok. Lama-lama ya rokok di Malaysia ini harganya udah 100.000. Lama-lama ini harga rokok di atas 100.000. Lebih baik kita beli bensin daripada beli rokok. Ya, jadi intinya gitu Pak ya. Karena narkoba ini sangat dan harganya narkoba pun mahal. Cara berhenti mengkonsumsi narkoba. Bahkan di Bojong Menteng saya pernah ke sana, ada namanya pondok pesantren yang khusus buat pengguna narkoba. Nah itu, makanya di sini juga ada, tanpa kita rehabilitas ke BNN ataupun apa, di desa kita aja udah menyediakan hal-hal fasilitas yang notabene untuk kita supaya berhenti mengkonsumsi narkoba. Jadi mungkin bapak-bapak ada yang mau bertanya seputar narkoba yang bapak-bapak ingin tahu. Nah, hidup sehat, hidup sehat, hidup sehat, hidup sehat. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat bapak-bapak.